Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jinarsi Tatapi dari kelas A Prodi Teologi. Pada saat ini saya akan membahas mengenai cakupan PUEBI. Tapi di sini saya lebih terfokus menjelaskan mengenai angka dan bilangan serta kata. Namun sebelumnya kita perlu ketahui bahwa cakupan PUEBI ini ada 5 macam. Pertama, angka dan bilangan. Kedua, penulisan unsur serapan. Ketiga, huruf. Keempat, kata. Dan kelima, tanda baca. Angka atau bilangan adalah unsur yang digunakan dalam perhitungan matematika atau ilmu pasti. Di dalam konteks bahasa Indonesia, penggunaan angka memiliki aturan-aturan khusus yang tentunya tidak bisa disamakan dengan penggunaannya dalam ilmu matematika atau ilmu pasti. Jenis-jenis angka. Pertama, angka Arab atau angka Romawi dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Angka Romawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L melambangkan 50, C melambangkan 100, D melambangkan 500, M melambangkan 1000, V melambangkan 5000, dan M melambangkan 1 juta. Kedua, angka atau bilangan yang digunakan dalam teks yang terdiri dari satu atau dua kata yang ditulis dengan huruf. Contohnya, Sarwenda memiliki 12 ekor sapi dan 70 ekor kambing. Kecuali jika digunakan untuk pemaparan atau urutan, penggunaan huruf tidak dibenarkan. Seperti dalam rapat itu 40 orang setuju dan 10 orang tidak setuju, dan 20 orang tidak memberikan suara. Ketiga, angka atau bilangan yang ditulis di awal kalimat wajib ditulis dengan huruf pengecualian tertentu. Contohnya, 13 siswa dan siswi SMA Negeri 1 Rantepao berpartisipasi dalam lomba menulis karya ilmiah tingkat provinsi. Kata. Kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan dalam sebuah topik kesatuan sehingga dapat berfungsi untuk membuat kalimat, frasa, dan klausa. Kata memiliki tujuan sebagai satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna dan arti sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Fungsi kata. Pertama, fungsi sebagai subjek. Subjek adalah bagian dari kalimat yang menandakan apa yang sedang dibicarakan. Namun, hal ini tidak selalu sama dengan aktor atau pelaku sebagai subjek, termasuk dalam kalimat pasif. Yang kedua, fungsi sebagai predikat. Predikat merupakan bagian dari kalimat yang menandakan apa yang dibicarakan oleh subjek dan biasanya harus mengandung unsur verba. Setelahnya dapat diikuti oleh objek atau adverbia. Fungsi kata sebagai predikat memberi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga, fungsi sebagai objek. Objek merupakan bagian dari kalimat yang memiliki peran sebagai penderita atau yang mengalami suatu hal. Letak objek memiliki fungsi sebagai pemberi keterangan atau predikat. Keempat, fungsi sebagai keterangan. Kata keterangan di sini merupakan bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap unsur lainnya. Meskipun hadirnya tidak terlalu penting, namun dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang suatu kalimat. Kelima, fungsi sebagai pelengkap. Fungsi yang satu ini sedikit sulit untuk menganalisis keberadaannya. Terkadang ia dapat berfungsi sebagai keterangan atau objek. Jenis-jenis kata. Pertama, kata benda atau nomina. Nomina merupakan nama-nama dari suatu benda dan segala hal
yang dibedakan. Ciri utama dari nomina dapat kita lihat dari keterangan yang mengikutinya. Contohnya, tidak dapat didahului oleh keterangan yang bernegasi tidak. Kedua, tidak dapat didahului keterangan derajat, agak lebih, sangat, dan paling. Ketiga, tidak dapat didahului oleh keterangan wajib. Dan keempat, dapat didahului oleh keterangan jumlah. Yang kedua, kata bilangan atau numeralia. Numeralia merupakan unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan jumlah atau objek atau jumlah benda atau urutan benda. Yang ketiga, kata ganti atau pronomina. Kata pronomina merupakan unsur yang berfungsi untuk menggantikan objek atau nomina atau yang dibendakan. Yang keempat, kata kerja atau verba. Verba merupakan seluruh hal yang dapat menyatakan aktivitas atau perilaku. Kelima, kata sifat atau adjektiva. Adjektiva adalah unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan sebuah benda atau sesuatu. Kita masuk ke dalam bentuk kata. Pertama, bentuk kata imbuhan merupakan modifikasi dari asal maupun dasar yang telah diberi imbuhan berupa awalan, sisipan, kiran, dan kombinasi sehingga menambahkan makna yang ingin dijelaskan oleh penulis dengan kata tersebut. Kedua, kata ulang merupakan bentuk pengulangan sebuah unsur dasar dan diantara keduanya dihubungkan dengan tanda hubung. Yang ketiga, kata gabung atau frasa merupakan gabungan ini biasanya disebut dengan istilah kata majemu. Istilah tersebut merupakan gabungan dua atau lebih morfem dasar yang mengandung suatu pengertian. Sekian dari saya, terima kasih.